Simbolis, kalau Daud sudah mengalahkan Goliatnya, maka yang lain juga pasti akan mengalahkan Goliatnya. Goliat kita masing-masing berbeda-beda, amin. Tapi tangkap peremaannya, bahwa batunya itu sudah diberikan, sudah diambil. Goliat yang pertama sudah dikalahkan. Maka Goliat manapun siap itu, kalau kau ambil batunya itu, kau gunakan senjatamu itu, maka kau pasti akan berkemenangan. Amin. Itu dia, saudara. Sekarang ini kita banyak menghadapinya, saudara. Lihat pada waktu Goliat pertama itu datang, saudara. Goliat itu membuat orang Israel ketakutan, dia semuanya. Itu cuma sebetulnya belum ada satu pun yang dibunuh Goliat itu, saudara. Belum ada. Belum ada yang mati, yang di pedangnya belum ada, saudara. Cuma suaranya saja. Cuma suaranya ini menggema terus. Diajak perang. Bahasa Bataknya mungkin berkata begini, "Ise jago," katanya. "Ayo lawan satu lawan satu," katanya. "Kalau aku kalah, maka orang Filistin akan tunduk kepadamu. Tapi kalau kalian kalah, maka bangsa Israel harus tunduk kepada kami." Tiap hari itu aja yang diteriakannya. Belum ada satu orang pun dibunuhnya, saudara. Tapi suara Goliat itu, saudara, membuat seluruh orang Israel selama 40 hari, saudara, ketakutan semuanya. Mereka semuanya stay at kemah, bukan home. Pagi-pagi mereka mau siap perang. Waktu bunyi sangkakala berbunyi, mereka siap perang. Begitu siap perang semua barisan ini, dari pihak musuh cuma keluar satu. Itulah Goliat. Waktu keluar dia, "Ise jago," katanya. Waktu ditantang begitu satu lawan satu, "Jangan main keroyokan," katanya. Masih lebih masih lebih hebat itu Goliat. Dia nggak ajak main keroyokan, saudara. Ya, satu lawan satu. Begitu keluar Goliat, stay at kemah lagi, saudara, semuanya. Masuk lagi dalam kemah. 40 hari terus begitu, saudara. Tahukah kita sekarang sebetulnya yang lelah jiwa itu belum hanya karena seruan di luar sana, kan? Karena informasi yang masuk terus. Pagi-pagi sih waktu doa pagi mantap. Dalam nama Yesus. Siap itu buka WA, masuk lagi. Berita duka cita, sudah mati. Begini, begono begini, keluar video, segala macam. Lelah lagi jiwamu. Berani nggak kau kasih tantangan buat handphonemu, kecuali kau punya bisnis. Tapi kalau nggak punya bisnis, kau nggak usah lagi kau sediakan paketmu. Apakah kau jadi bagaimana seminggu 2 minggu ke depan? Kecuali kau punya bisnismu online. Eda 90% fix coklat biru. Itu jangan. Itu jangan. Itu tetaplah harus stay terus. Tapi kalau enggaknya lebih bagus kau padamkan aja dulu WA-mu itu. Karena lebih banyak perang di sini. Perang di sini lebih banyak, dan perang di sini itu lebih banyak membuat kau takut, bukan membuat kau damai sejahtera. Itu membuat kau akhirnya berkecamuk karena terus itu yang masuk, terus itu yang masuk, terus itu yang masuk. Sehingga sama seperti bangsa Israel, suasana itu membuat dia ketakutan. Sehingga begitu ada Goliat lagi, dia mau sikat. Padahal tuntunan Tuhan tidak berkata demikian. Tuntunan Tuhan memang harus punya kepekaan. Kenapa 5? Kenapa bukan 1? Seharusnya ada peka. Ternyata
ada Goliat yang lain. Betul, ada Goliat lain, dan dihadapi lagi seperti Goliat kemarin. Aku pasti akan menang katanya, tapi ternyata tidak. Kepekaan Tuhan itu, tuntunan Tuhan itu mengatakan bahwa bukan dia yang mengalahkan Goliat yang lain, tetapi orang yang lain. Kenapa? Karena itu memberikan sebuah peremaan. Sejak itu siapapun Goliat manapun dia, karena Daud sudah menang, maka semua batu itu sudah diberikan. Batu itu tinggal kau terima batumu, kau gunakan, maka robohlah itu. Itu yang mau disampaikan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tuntunan Tuhan yang seperti itu, kalau nggak kita punya kepekaan, saudara, maka cenderung kita akan membuat kita jadi bingung, saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini banyak orang bingung, saudara. Ada yang beberapa yang masih aktif WA-nya beberapa hari yang lalu, ada disebutkan bahwa mahasiswa seminari Betel itu kena positif corona semuanya. Ada 34, 103 sebetulnya, tapi 34 diungsikan ke Wisma Atlet, lalu sisanya itu mandiri. Ada yang tahu informasinya? Tahu ya? Oh, banyak orang mulai bermacam-macam asumsinya. Bahkan ada sebuah video, inilah dia gara-gara yang dibakar aja gerejanya. Kalau situ kurobek mulutnya itu. Sementara banyak juga orang menjadi lemah, mulai mempertanyakan antara iman dan logika, antara iman dengan hikmat. Itulah kalau nggak pakai hikmat katanya. Kalau Anda tidak punya tuntunan Tuhan yang peka, kau bisa membuat kau lemah. Pendeta aja kena, kau bisa lemah. Tapi coba kau lihat dari tuntunan Tuhan yang lain. Kau pernah dengar kesaksian pilot yang selamat dari gempa Palu? Siapa namanya? Nah, pokoknya ingat aku Pak, nggak tahu aku namanya siapa gitu ya. Siapa? Lupa. Siapa namanya? Namanya Rico Seta Mavela. Itu yang pas lagi naik pesawatnya terjadi gempa. Dia sempat goyah tapi selamat. Beberapa waktu lalu dia kena COVID, harus dirawat, diisolasi di rumah sakit. Di tengah-tengah situasi seperti itu yang genting, yang kritis, maka dia sudah menyerah sama Tuhan. Dan dia tidak berdoa, dia tidak pikirkan lagi apakah dia selamat atau tidak. Tapi yang dipikirkan bagaimana supaya di akhir-akhir sebelum aku mati ini, aku bisa berguna bagi Tuhan. Maka di ruangan itu dia mulai bersaksi. Dia ceritakan nama Yesus, dia ceritakan nama Isa, dia nyanyi rohani. Sehingga beberapa banyak di antara mereka minta supaya dia nyanyi, minta kaset, minta diputarkan MP3 lagu rohani. Dan akhirnya dia selamat. Di tengah-tengah situasi seperti ini ada juga yang nyinyir. Mana itu pendeta yang sok? Mana itu pendeta yang selama ini nantang-nantang? Kok sekarang diam saja? Lalu ada pendeta juga bilang begini, masalahnya kami nggak diizinkan masuk. Kalau diizinkan masuk, kami pun masuk katanya. Jangan sok-sok nyinyir, mana pendeta, mana pendeta. Masalahnya kalau kami masuk mendoakan, nggak bisa kami masuk. Karena itu diisolasi. Pernahkah kita berpikir 34 mahasiswa ini Tuhan izinkan supaya dia bisa masuk ke dalam? Sama seperti Paulus, Tuhan izinkan dia ditangkap, digari, ditaruh di penjara yang paling bawah, dan itu dijaga 24 jam pakai sip. Dan setiap kali berjaga, ngapain kerjanya coba? Emang berdiri aja gini. Lalu Paulus juga gini juga, diam aja dia. Mungkin Paulus nyanyi juga ke dia kan? Diam kau, jangan kau ribut. Tapi mungkin penjaga juga stres kan? Sehingga dalam itu syukur juga ada tip ini, syukur juga ada yang nyanyi nih, ada hiburan.
Tapi terus itu dinyanyikannya, terus didengarnya. Mungkin berapa lama dia jadi jaga sip, berjam-jam. Mungkin Paulus nggak bilang, bro, gini loh bro, nggak mungkin. Mungkin dia ngomong aja sendiri. Mungkin dia ngomong, nyamuk, begini loh nyamuk, gitu ya. Kalau ada, cuma nggak ada anjingnya, nggak ada ayamnya, gitu kan. Kalau ada anjing, ada ayam kan ngomong gitu kan. Ya, seperti ada seorang ibu ya, karena lagi cekcok suami istri, dia ngomong sama anjingnya, jeng, jeng, gitu kan. Dia nyanyi, dia sukacita, ya kan. Mungkin Paulus juga nggak nyanyi, bro, kau udah kenal Yesus? Enggak, tapi dia nyanyi aja sendiri. Tapi yang dinyanyikan oleh Paulus itu terus setiap saat masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam pikirannya. Dan Alkitab mencatat banyak dari istana itu prajurit-prajurit, itu prajurit-prajurit elit itu. Ada beberapa prajurit di Romawi itu. Ada prajurit yang elit, kayak Kopassusnya kalau di Indonesia. Itu Kopassusnya di Indonesia itu yang jaga Paulus. Dan itu semua rata-rata pernah menjaga dia. Dan selama dia menjaga itu, mungkin berapa jam satu sip, tapi selama itu juga Paulus ngomong, Paulus nyanyi, Paulus beritakan, sebagaimana Paulus pernah nyanyi di Filipi, saudara, sehingga penjara terbuka, dan itu dikerjakannya. Sehingga Alkitab mencatat itu banyak prajurit Romawi dari istana, katanya dari istana Kaisar itu menjadi bertobat. Pernahkah kita berpikir, kalau pendeta sehat masuk ke sana nggak diizinkan? Untuk berdoa buat mereka nggak diizinkan, walaupun keluar sanja. Yang mengunjungi kami cuma dokter. Ya iyalah, cuma dokter yang boleh masuk. Mana pendeta? Ya nggak bisa pendeta, pendeta ada. Kalau diizinkan kami pun masuk. Kalau diizinkan saya juga masuk ke rumah sakit. Saya pernah coba. Tolong dulu Pak, dok, katanya sama ibu, tolong dulu Bu, suruh dulu Bapak berdoa. Kenapa? Ada keluarga si Anu sudah sekarat. Jadi maksudnya doakan aja, maksudnya supaya sembuh atau mati. Ya kalau bisa. Lebih gitu, bener. Loh, aku bilang, masa ya aku jadi pendeta pencabut nyawa? Lalu dia ralat, bukan gitu maksudnya, Eda. Maksudnya kami tengok kalau apa yang didoakan sama pendeta itu dijawab Tuhan. Kalau dimintanya sembuh, sembuh. Kalau dimintanya terserah Tuhan, terserah Tuhan, gitu. Jadi tolonglah Pak, katanya. Oh, kita nggak takut. Lalu di rumah sakit mana? Rumah sakit Elizabeth. Kita datang itu. Begitu napa, dicegat sama satpam. Mau ngapain? Mau berdoa buat orang sakit. Oh nggak boleh. Bisanya cuma satu. Udah, satu. Bapak lah, kata ibu. Karena dia juga begini juga, saudara. Bapak lah masuk, kata ibu juga. Masuk, cari namanya. Deborah Pandiangan. Cari. Ruangnya mana? Ruang Dahlia 1. Ada sini Dahlia Pak, katanya.